Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pertemuan pada kali ini Pak Adi akan membahas tentang KD 3.6 tentang senam latih. Tapi sebelumnya Pak Adi ingin berpesan pada kalian, walaupun dalam pembelajaran tatap muka belum kita bisa laksanakan, kalian harus terus semangat dalam menjalankan proses pembelajaran melalui daring seperti ini ya. Mungkin ketika kalian berpergian atau mungkin tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, sebaiknya bagaimana caranya kalian menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Langsung saja kita akan ke materi kita yang pada kali ini adalah ke KD 3.6, yaitu senam lantai. KD-nya 3.6 tentang merancang serangkaian gerakan senam lantai, yaitu gerakan roll depan, roll belakang, dan meroda. Tiga gerakan tersebut kalian bisa lakukan bagaimana tiga itu kalian lakukan dengan bersama-sama. Artinya apa? Secara rangkaian dari gerakan 1, kedua, dan ketiga. Dari gerakan roll depan kalian langsung lakukan gerakan roll belakang, setelah itu kalian lakukan gerakan roda. Nah, kita masuk ke dalam materi, yaitu tentang KD 3.6, yaitu senam lantai. Yaitu materi utamanya adalah nanti roll depan dan roll belakang. Tujuan dalam melakukan roll depan dan roll belakang ini, kalian mampu melakukan gerakan roll depan dari sikap awal sampai sikap akhir secara baik dan benar dengan sikap yang percaya diri. Nah, sebelum kalian nanti melakukan gerakan roll depan dan roll belakang, Pak Adi berpesan kalian agar melakukan pemanasan, penguluran otot-otot untuk mempersiapkan di dalam materi senam lantai, agar kalian juga nanti ketika melakukan tidak terjadi hal-hal yang suatu yang diinginkan. Langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu roll depan. Sebelumnya nanti Pak Adi akan dibantu oleh teman Pak Adi, yaitu Pak Rezeki Ramadan. Silakan bisa mendapatkan. Yang pertama kita akan lakukan gerakan yang namanya roll depan. Roll depan bisa kita lakukan dengan cara berdiri ataupun dengan cara jongkok. Pak Adi akan praktekkan ini dengan cara berdiri. Yang pertama, kita berdiri di atas matras, kakinya dibuka selebar bahu. Terus yang kedua, tangan ditaruh di atas matras dengan jari-jari menghadap ke depan. Setelah itu dagunya dimasukkan ke dalam dada. Gerakan yang keempat yaitu lecutkan kedua kaki ke depan secara bersamaan, kemudian diakhiri dengan sikap akhir berdiri menghadap ke depan. Akan dicontohkan oleh Pak Rezeki Ramadan. Silakan langsung saja. Seperti itu. Gerakan di sini Pak Adi juga akan mencontohkan bagaimana gerakan roll depan yang Pak Ramadan sikap berdiri. Langsung seperti ini. Dan juga bisa kita lakukan secara jongkok. Coba lakukan dari sana, kita jongkok. Kalau jongkok kita seperti ini, tangannya siap di bawah, di matras, dagunya masuk. Posisi nanti pantat harus lebih tinggi dari kepala. Agak kakinya agak jinjit. Langsung aja. Seperti itu. Dari posisi jongkok. Pak Adi contohkan juga dari posisi jongkok. Seperti ini. Tangannya tetap dibuka selebar bahu. Dagunya masuk, agak jinjit. Langsung depan. Lanjutkan. Akhirnya tetap kita berdiri. Adapun kesalahan-kesalahan bagaimana ketika kita melakukan gerakan roll depan, yaitu yang pertama. Yang pertama, tidak yang pertama, tangannya
jari-jarinya menghadap ke samping ataupun mengepal samping kanan kiri. Jadi jari-jarinya harus menghadap ke depan. Terus pantat ya tidak lebih tinggi dari kepala. Jadi seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi perbaikannya dalam pantat harus lebih tinggi dari kepala. Yang kedua, yang ketiga, ya dagu harus dimasukkan ke dalam dada. Masukkan. Nah, oke. Nah, terus yang selanjutnya ketika kalian melakukan ya gerakan yang kedua kalian ketika menyentuh matras itu adalah bagian tengkuk, bukan kepalanya, ya. Terus yang terakhir ya tangannya biasanya menekuk ke kiri ya ataupun ke kanan, salah satu menekuk. Itu akibatnya terjadi gerakan nol depan itu kalian bisa lenceng ke kanan atau lenceng ke kiri ya. Dirasa ini cukup untuk pembelajaran pada materi roll depan. Kita lanjut ke materi roll belakang. Roll belakang juga kita bisa lakukan dengan dua cara, dari posisi jongkok dan posisi berdiri. Oke, nanti Pak Adi juga masih dibantu dengan Pak Rezeki Ramadan. Nanti kita akan lakukan dari posisi berdiri terlebih dahulu. Oke, bagaimana caranya? Sikap awal ketika kita melakukan gerakan roll depan dari berdiri. Oke, dari berdiri mana? Oke, dari berdiri. Oke, perhatikan. Kita berdiri membelakangi matras, naik di atas matras bentuknya aja. Terus ya dagu dimasukkan ke dalam dada. Oke, paham? Setelah itu tangannya ya. Nah, di samping. Nah, samping. Oke, di samping ya, pinggang kalian menghadap ke bawah telapaknya, bukan ke samping. Oke, tapi ngadep ke bawah. Setelah itu ya, jatuhkan ke yang pertama kali menjatuhkan ke bawah adalah bagian pantat, punggung. Jadi jangan kalian jatuhkan pada bagian punggung terlebih dahulu. Oke, nanti ketika untuk sudah di bawah matras, kalian untuk mengangkat itu ada kedua tangan harus sama kuat. Kalau kalian tidak sama kuat, nanti akan terjadi miring ke kanan ataupun tidak bisa mengangkat. Nah, setelah itu kalian tunjukkan kedua kaki ke belakang lurus, nanti juga akhirannya berdiri. Contoh mas, coba. Oke, akhirannya juga berdiri. Pak Adi juga akan contohkan bagaimana dari sikap berdiri. Jadi tangannya di samping, ya, dagunya masuk, terus jatuhkan pantat terlebih dahulu, jangan punggung, tapi pantat. Contoh, ya. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa lakukan dengan cara jongkok juga. Selanjutnya, oke, cara jongkok, ya, seperti ini. Kalau jongkok, ya, sama kakinya juga dibuka lebar bahu, agak jinjit, terus, ya, dagunya masuk, ya, dagunya tetap masuk ke dalam dada. Kedua tangan ya, menghadap ke atas di samping telinga. Paham? Nah, setelah itu jatuhkan ya pantat terlebih dahulu baru punggung. Setelah itu tangan ke belakang sama kuatnya untuk menopang berat badan kita. Setelah itu kejutkan kedua kaki ke belakang secara bersamaan secara cepat. Ya, contoh mas, coba langsung. Kayaknya seperti itu. Itu dari posisi jongkok. Oke, Adi juga akan praktekkan bagaimana cara jongkok. Tangannya di samping, dagunya masuk, langsung kejutkan ke belakang. Ini harus secara cepat. Oke. Dari roll depan ini juga pastinya ada kesalahan bagaimana melakukan roll belakang. Biasanya untuk pemula atau mungkin yang belum pernah melakukan roll belakang. Oke, kesalahannya pada roll belakang itu seperti ini. Nah, yang pertama, ya, dagunya tidak masuk ke dalam dada. Jadi dagunya seperti ini. Jadi dagunya harus masuk. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tangannya ya ini tidak sama kuat. Contohnya seperti apa? Ini. Nah, ini nanti tidak sama kuat. Nah, tangannya ini tidur. Nah, tangannya harus seperti ini. Nah, ini harus sama kuat. Terus bangun lagi mas. Yang ketiga, ketika menjatuhkan punggung terlebih dahulu, bukan pantat. Jadi kita urutan, jatuhnya itu pantat baru punggung. Oke, jatuhkan punggung dulu mas. Nah, itu salah. Ya,
Jadi seharusnya perbaikannya adalah ketika menjatuhkan adalah bagian panel dulu, dagunya tetap masuk mas. Nah, oke, cepat. Terus lanjut yang berikutnya. Nah, ketika kalian menunjukkan tidak secara cepat, kakinya pastinya tidak akan bisa terangkat. Contohnya misalkan, nah, paling cuma sampai sini toh. Nah, terus tidak bisa kembali lagi karena apa? Kakinya kurang cepat untuk melunjukkan ke belakang. Coba dilunjukkan ke belakang secara cepat mas. Nah, itu caranya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembelajaran gerak senam lantai meroda. Oke, yang pertama nanti Pak Adi juga akan dibantu bersama rekan Pak Adi yaitu Pak Rezeki Ramadan untuk mempraktekkan gerak meroda. Oke, silakan untuk Pak Ramadan bisa menempatkan diri. Oke, di dalam pembelajaran senam lantai materi meroda ini ya, kalian usahakan bisa memakai juga perlengkapan di rumah. Kalau nggak punya matras, kalian bisa pakai mungkin kasur busa yang tipis atau yang sebagainya. Yang penting harus ada ya pelindung diri. Artinya ketika kalian melakukan harus ada ya perlengkapan seperti matras, boleh menggunakan kasur. Oke, yang pertama ketika kita melakukan gerakan roda, kita berdiri menyamping ya, menghadap ya, ke samping, bukan menghadap ke depan. Oke. Yang kedua, kalau Pak Rezeki Ramadan ini paling kuat dia menggunakan tangan kanan. Nah, mengapa? Karena dia menghadap ke sana. Kalau dia menghadap ke sebaliknya, jadi dia kekuatannya ada di tangan kiri. Oke. Balik. Oke. Ketika melakukan gerakan meroda ini, yang kita harapkan adalah kakinya dibuka selebar bahu. Ya, kakinya dibuka selebar bahu, tangannya ke atas membentuk huruf V, ya. Dari posisi kepala, tangan, seluruh tubuh harus lurus. Nah, kemudian setelah itu, ya, gerakan berikutnya kalian letakkan tangan, tumpuan tangan yang paling kuat terlebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan kaki kiri atau tangan kiri. Nah, kemudian bersamaan dengan itu kalian tentukan kedua kaki, ya, secara bersamaan dengan kakinya harus lurus ke depan. Nanti harus lurus posisinya, tidak boleh ditekuk. Terus kemudian sikap pendaratannya yaitu kaki tumpu harus lebih jauh dari ya kaki yang kedua. Contohnya gerakannya seperti ini. Silakan Mas Ramadan coba. Nah, oke, harus lurus. Oke, Pak Adi akan coba gerakannya. Ya, Pak Adi karena menggunakan tangan kiri karena kekuatannya Pak Adi adalah tangan kiri. Oke, perhatikan tangannya harus lurus seperti huruf V. Ya, pandangannya ke depan. Oke, lihat ke depan. Oke, langsung lurus. Oke, seperti itu. Oke, berikut nanti juga ada gerakan kesalahan dari gerakan roda. Contohnya seperti apa? Gerakan kesalahan. Oke, ya, gerakannya kesalahannya adalah ini tangannya ditekuk sikunya, itu salah. Nah, ini terus dagunya, nah, menghadap ke bawah. Nah, pandangannya ke depan, tapi pandangannya harus ke depan, lurus ke depan. Nah, pandangannya ke depan. Oke, ini tangannya harus membentuk huruf V. Nah, kedua tangan harus menunggu sama kuat, jangan sampai menceng nanti di bawah atau menepuk. Terus kedua kaki, nah, kedua kaki ini harus lurus seperti ini, tidak boleh ditekuk. Nah, tidak boleh ditekuk. Jadi harus lurus sampai atas lurus, sampai atas lurus, sampai bawah sini juga lurus. Oke, ya, mungkin itu saja ya kesalahannya. Berikutnya kami berdua akan melakukan serangkaian 3 gerakan itu, dari gerakan roll depan, roll belakang, meroda. Pak Adi akan melakukan dari gerakan roll depan, roll belakang, meroda dari posisi berdiri. Nanti Pak Rezeki Ramadan akan melakukan gerakan 3 itu melalui posisi jongkok. Tapi kalau merodanya itu pasti selalu dari posisi berdiri. Oke, contohnya seperti ini.
langsung ya. Roll depan, singkatnya akhir berdiri, roll belakang, hanya sampai kenceng gitu. Kaki terus. Gerakan berikutnya ada yang roda, ada roket, lurus. Oke, cukup. Coba Pak Alex di rumah untuk bisa mengalihkan dari posisi jongkok. Dari roda depan, oke, lanjut dan roda belakang, oke, lanjut dari posisi ya kekuatan tangan kanan, oke, oke, cukup. Sekiranya hanya itu yang Adi bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.